pagi saudara-saudaraku semuanya. Terimalah salam hormat saya dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya selalu tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Seksi Dhamma yang telah memberikan kepada saya suatu kesempatan untuk saya berbuat baik pada pagi hari ini. Semoga semuanya berbahagia. Saudara-saudara, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau menceritakan, karena sekarang setiap isi Dhamma harus dikasih judul. Saya mengambil judul merawat 5 sila dengan baik. Tapi sebelum saya menjelaskan topik tersebut, saya akan kasih pengertian dulu kata-kata Sang Buddha. Kata-kata yang Sang Buddha yaitu 1. Harta yang terbesar, yang paling berharga adalah kesehatan. Itu sebagai intronya. Ya, kalau lagu kan ada intronya. Nah ini ceramah saya ada intronya juga. Ya, jadi harta yang berharga adalah kesehatan. Kalau kita sehat, 1000 keinginan saya menginginkan itu. Artinya saya bisa menginginkan apa-apa macam-macam sesuai keinginan saya. Tapi kalau saya tidak sehat, sakit misalnya, hanya 1 keinginan, yaitu pengen sembuh. Ya, itu kata-kata Sang Buddha yang pertama. Kemudian yang kedua, bertapa yang paling tinggi adalah kesabaran. Karena dengan kita sabar, kita bisa mengatasi semuanya. Makanya kita harus makin tua, sebetulnya harus makin sabar. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Itu kata Sang Buddha. Dan yang ketiga adalah apa saudara? Kebijaksanaan yang tertinggi juga adalah bisa melepas kemelekatan. Itu di dalam buku Sutta yang saudara baca, Karaniya Metta Sutta, itu juga di bait yang bait keberapa saya lupa. Itu jangan melekat kepada sanak maupun keluarganya. Di situ ada, saudara bisa bukalah, ya, bisa baca sendiri. Dan yang keempat, mengingatkan kita kalau kita berdana jangan dianggap remeh. Sebab berdana itu adalah membuka rezeki kita sendiri. Memang secara matematika, ya, itu ada guru matematika di sini. Secara matematika itu harta kita berkurang karena kasihkan sama Pak Ais misalnya, itu berkurang. Tapi secara Dhamma itu menambah, membuka rezeki kita sebetulnya. Semuanya akan balik ke diri kita. Nah, itulah sebagai intronya, sebagai pembukaan apa yang akan saya sampaikan. Nah, jadi ini adalah kata-kata dari Sang Buddha, ya, bukan kata-kata saya. Saya di sini hanya mengulangi saja, karena saya juga masih belajar. Nah, merawat 5 sila dengan baik. Yang pertama, Manatipata, Weramani Sikapadang Samadhyami. Itu saya bertekad tidak akan membunuh.
Ya, itu secara garis besarnya, secara globalnya tidak membunuh. Tetapi di sini tidak membunuh itu ada tarafnya. Memang kalau kita membunuh, misalnya membunuh kucing itu untuk umat Buddha jangan dilakukan. Misalnya ibu-ibu pengen masak ayam, pergi ke pasar, jangan beli ayam yang masih hidup, tapi belilah ayam yang sudah mati, ya, yang sudah mati. Misalnya ikan juga yang sudah mati. Jangan terang-terangan, misalnya kita ke restoran, gurami yang masih hidup atau ikan lele yang masih hidup, itu dibunuh, dikasihkan kepada saya untuk dimakan. Ya, walaupun saya beli, itu hendaknya dihindari. Jangan terang-terangan yang begitu. Jadi saudara kalau misalnya beli ikan lele di Lamongan, saudara harus lihat betul-betul supaya sudah dimasukkan ke dalam plastik, masih hidup baru kita bayar. Sebab orang Lamongan itu yang jual ikan lele biasanya kalau orang beli lele langsung dibunuh, mau digoreng. Tapi kita ngomong dulu, jangan saya mau beli yang masih hidup. Kalau sudah tahu di dalam plastik masih hidup, saya baru bayar. Begitu saudara-saudara. Dan misalnya saya pengen kepiting kan mesti masih hidup. Itu jangan saudara-saudara. Teman saya dari Jakarta, nguja-nguja datang ke Tegal, ngajak saya mau makan kepiting di mana itu sana. Bu, saya enggak tahu itu. Kayaknya Pemalang sana lagi. Itu mau pengen mangan kepiting. Terus saya ingat di sini, walaupun saya belum pernah ke situ, tapi saya ingat cerita dari teman yang lain. Katanya kalau di situ kepitingnya masih hidup. Katanya kalau kepiting masih hidup rasanya lebih enak, lebih lezat. Jadi saya tidak melarang teman saya, tidak menggurui teman saya, cuma saya menggurui diri saya sendiri. Saya jangan makan kepiting yang masih hidup. Teman saya dari Jakarta nguja-nguja, saya ndak mau menghalangi dia. Dia biar beli itu, tapi saya makannya kepiting yang sudah dimasak, di situ ada. Itu saudara, kalau saudara kepengen makan kepiting, ya beli yang sudah matang saja. Ya, jangan sekali-kali yang begitu. Jadi panatipata itu yang dimaksud menjaga untuk tidak membunuh, diantaranya binatang yang besar. Yang kedua, adinadana. Ya, adinadana itu di situ mengatakan saya bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Artinya bukan semata-mata kita mencuri barang yang mencuri milik orang lain. Contohnya di wihara itu banyak sekali barang-barang maupun makanan yang pating geletak. Tapi karena kita semua sudah bertekad untuk menghindari barang yang tidak diberikan, walaupun pating geletak, makanan maupun barang, kita tidak wajib untuk mengambilnya. Contohnya, bunga-bunga atau tanaman-tanaman di sini bagus-bagus. Tapi karena misalnya saya pengurus, jadi saya ngambil saja. Itu juga melanggar saudara-saudara. Kita harus minta izin kepada yang merawat. Kemarin malam saya datang ke wihara. Saya senang tanaman yang ais tandur. Saya pengen nanam itu, tapi yang punya tidak ada. Saya tidak ambil. Saya suruhan orang lain. Nanti kalau ada ais, saya ketemu sendiri, saya minta. Tapi kalau enggak ketemu, tolong saya
dimintakan. Jadi walaupun kecil, berusaha untuk jangan mengambil barang yang tidak diberikan. Ada lagi contoh lain lagi, kita berjalan di jalan raya, kemudian ada bingkisan yang jatuh di situ, bingkisannya bagus. Kalau saya tidak bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan, itu bahaya sekali bagi diri kita. Misalnya kita ambil, bungkusannya bagus, pasti isinya berharga, saya ambil saja. Tahu-tahu Pak Polisi itu sedang mencari, ternyata bingkisan itu isinya apa? Bingkisan itu isinya narkoba. Ya, jadi saudara-saudara, penting sekali. Sang Buddha itu luar biasa pinternya, luar biasa mengetahuinya. Yang begitu-begitu dia langsung membikin parita atau masukan sebagai peraturan atau sebagai pengetahuan untuk kita supaya jangan mengambil barang yang tidak diberikan. Walaupun pating geletak, walaupun kita sangat pengen, jangan cari yang punya, kita minta. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kamesu ya. Kamesu itu kita sebisa-bisanya jangan selingkuh. Itu sudah termasuk di situ, ya. Yang sudah married itu jangan selingkuh, ya. Apa yang kita punyai, suami maupun istri saya, walaupun dalam keadaan sakit maupun tidak secantik dulu, sebagus dulu, kita jangan selingkuh, sebab itu ada di dalam 5 sila Buddhis. Dan itu yang ketiga. Keempat, jangan berbohong. Yang disebut jangan berbohong itu bukannya membohongi tegurui apa, misalnya saya padahal ndak ke sana, ndak ke wihara, tapi saya bilang saya ke wihara. Berbohong begitu saja itu yang terang-terangan. Tapi yang termasuk jangan berbohong itu adalah misalnya kita gosip, itu termasuk, saudara-saudara, gosip termasuk di dalam itu apa, musyawadah atau mengadu domba. Mengadu domba itu termasuk di dalam musyawadah. Jadi ingat-ingatlah saudara, kalau kita betul-betul bisa menjalankan, kita sungguh luar biasa bahagia kehidupan kita. Dan yang kelima, mabok-mabokan. Ya, kemabok-mabokan itu juga tidak terang-terangan minum alkohol, bukan. Itu sudah termasuk. Kita makan narkoba atau satunya narkoba apa? Sabu-sabu. Itu termasuk di dalam sila yang kelima. Jadi saudara-saudara, kalau kita bisa menjalankan 5 sila, merawat 5 sila itu dengan baik, hidup kita sangat bahagia dan tidak takut kemanapun kita pergi, karena kita punya sila itu, punya yang kasarannya disebut, kita juga punya jimat. Kalau kita menjalankan sila dengan baik, kapan saja, dimanapun saja, kita tetap terlindung oleh karma kita sendiri. Jadi jangan dianggap remeh saudara-saudara. Kita membaca Pancasila itu jangan hanya sebagai membaca saja, menghafal, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu sifatnya, sifat dari Pancasila tersebut. Itu betul-betul melindungi diri kita saudara-saudara. Jadi itulah yang saya artikan merawat sila dengan baik, merawat 5 sila dengan baik.
karena itu bermanfaat, berguna untuk saudara-saudara setiap hari. Jadi ajaran Sang Buddha itu bukan semata-mata, oh ya saya agama Buddha jadi saya harus berbakti atau apa. Tapi ajaran-ajaran Sang Buddha itu penting, bisa dilaksanakan saudara setiap harinya, karena itu melindungi diri saudara sendiri. Yang melindungi bukan orang tua saya atau bodyguard saya, bukan, tapi diri kita sendiri yang melindungi diri kita sendiri. Ya, bukan misalnya Inghui itu yang melindungi saya karena besar, atau Pak Ade melindungi saya. Bukan semata-mata, itu hanya formalitas sekedarnya. Tapi saya juga harus menjalankan sila dengan baik untuk melindungi diri kita. Beliau melindungi saya tidak setiap saat, sewaktu-waktu kalau saya membutuhkan. Tapi yang melindungi diri kita setiap saat adalah diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara tidak usah mencari perlindungan kepada orang lain, terutama kepada diri kita sendiri. Ya, Sang Buddha selalu mengatakan, berbuatlah kebajikan, rawatlah sila itu dengan baik. Sebab dengan begitu kita akan terlindung, dan kita pergi kemana saja pun akan terlindung dengan karma baik yang kita lakukan setiap hari. Kiranya cukup sekian. Terima kasih. Semoga jasa kebajikan saya yang saya lakukan pada pagi hari ini membuahkan kebahagiaan dalam bentuk. Semoga saudara-saudara yang ada di sini pada umumnya akan hidup bahagia, tentram, dan selamat dalam kehidupan sehari-hari. Juga sanak saudara kita yang ada hubungan karma dengan saya, walaupun itu leluhur-leluhur maupun saudara-saudara saya, sanak saudara saya yang masih hidup, juga tidak lupa semua makhluk yang ada di Metawihara, umumnya Dewa Bumi, itu ikut berbahagia mendengarkan apa yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu.